Kita sering mengira bahwa badai di luar sana yang paling berbahaya. Tapi kenyataannya, badai paling merusak justru berputar di dalam kepala kita sendiri, diam-diam setiap hari. Pernahkah kamu merasa seperti hidup ini menuntutmu untuk selalu kuat, selalu waras, dan selalu tenang? Padahal kamu bahkan belum sempat belajar bagaimana caranya bernapas tanpa terburu-buru? Orang-orang memujimu karena terlihat tenang, tapi mereka tak tahu bahwa ketenangan itu bukanlah kedamaian. Itu cuma topeng yang sudah terlalu lama kamu pakai. Dan di dunia yang terus bergerak terlalu cepat, kita kehilangan momen-momen kecil untuk sekadar duduk dan bertanya, apakah pikiran ini masih milikku, atau sudah dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat? Kita dikejar target, diburu kesalahan, dan kadang marah hanya karena hal sepele yang datang berulang. Padahal katanya kita ini manusia dewasa. Lucu ya? Kita tahu cara berbicara dengan dunia, tapi lupa cara berdialog dengan diri sendiri. Tapi, bagaimana kalau aku katakan bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana? Bagaimana kalau ketenangan adalah sesuatu yang bisa dilatih, seperti otot, dan justru menjadi lebih kuat saat kamu berada di tengah kekacauan? Ini bukan tentang lari dari masalah, atau memalsukan senyum demi terlihat stabil. Ini tentang mengambil alih kemudi atas pikiranmu sendiri. Sebelum dunia melakukannya untukmu, pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Poin 1. Kendalikan pikiran Anda atau biarkan pikiran mengendalikan Anda. Bayangkan kamu bangun di pagi hari, mata masih berat, tapi pikiranmu sudah berlari lebih dulu. Ada perasaan gelisah yang belum jelas bentuknya. Seperti ada yang harus dikejar, tapi kamu bahkan belum tahu apa. Pernah merasakannya? Rasanya seperti hidup sedang berjalan tanpa kamu benar-benar memegang kemudinya. Dan tanpa sadar, kamu hanya mengikuti arus dari isi kepalamu sendiri. Ini bukan hal aneh. Otak kita, menurut Daniel Kahneman, punya dua mode kerja. Yang satu cepat dan spontan, yang lain lambat dan penuh pertimbangan. Sayangnya, yang cepat seringkali lebih dulu mengambil alih. Pikiran otomatis, impulsif, emosional. Dan kita pun bertindak, tanpa jeda, tanpa bertanya. Ini saya yang memilih, atau hanya mengikuti kebiasaan lama? Dalam filsafat stoikisme, ada satu prinsip sederhana tapi dalam. Jika kamu tidak memimpin pikiranmu, pikiranmu akan memimpinmu. Dan itu seringkali bukan ke arah yang kamu mau. Kita hidup di zaman yang memuja kebebasan berpikir. Tapi anehnya, banyak yang justru menjadi tawanan dari pikirannya sendiri. Algoritma, notifikasi, opini publik, trauma masa lalu, semua menyusup diam-diam ke dalam isi kepala. Seolah-olah kamu sedang berpikir jernih, padahal yang terjadi hanyalah bias yang diulang-ulang. Kebebasan? Atau hanya ilusi dari pilihan yang sebenarnya tidak kamu buat? Jika kamu merasa sering lelah secara mental tanpa sebab yang jelas, bisa jadi itu karena pikiranmu berjalan terus tanpa pengawasan. Seperti anak kecil yang kamu biarkan bermain sendirian di tengah jalan. Berbahaya, dan bisa mengarah ke keputusan-keputusan yang kamu sesali nanti. Jadi bagaimana kita mulai mengambil alih kembali? Bukan dengan memaksa pikiran berhenti, itu justru kontraproduktif. Tapi dengan menyadarinya, dengan memperlambatnya, memberi jarak, bertanya, apakah ini reaksi atau respons yang aku pilih? Dalam praktik stoik, ini disebut premeditatio malorum. Latihan membayangkan kemungkinan buruk dan mempersiapkan mental sejak awal. Tujuannya bukan menjadi pesimis, tapi menguatkan sistem reflektif agar tidak dikendalikan oleh impuls pertama. Secara neurologis, ini terbukti. Ketika kita melatih mindfulness atau mencatat pola pikir lewat jurnal, ada perubahan nyata pada koneksi antara otak rasional, prefrontal cortex, dan pusat emosi, amigdala. Kita jadi lebih tenang, bukan karena dunia berubah, tapi karena kita yang berubah cara meresponnya. Tapi mari jujur,
Tidak semua orang mau melakukan ini. Ada yang lebih nyaman jadi korban dari pikirannya sendiri. Mencari kambing hitam di luar. Menyalahkan masa lalu. Membenarkan kecemasan sebagai logika. Padahal hanya luka lama yang belum selesai. Itulah kenapa pertanyaan ini penting. Kamu mengendalikan pikiranmu. Atau sedang dikendalikan olehnya. Bayangkan kamu sedang berada di tengah keramaian. Jalan raya, suara klakson, orang-orang berjalan cepat. Tapi di dalam dirimu, ada ruang kosong. Sunyi. Stabil. Kamu melihat semuanya, tapi tidak terseret. Inilah kondisi ketika kamu berhasil mengambil alih. Bukan berarti semua emosi hilang, tapi kamu tidak lagi bereaksi seperti robot. Pikirkan ini. Jika kamu terus membiarkan pikiran berjalan tanpa arahan, bukankah itu seperti membiarkan mesin canggih berjalan tanpa sopir? Akan ada tabrakan, akan ada penyesalan. Tapi, jika kamu memilih untuk memperhatikan, memperlambat, memimpin, maka pikirannya mulai menjadi alat. Bukan tuan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang masuk ke pikiran, tapi kita bisa memilih apa yang kita pertahankan. Dan itu cukup untuk mengubah arah hidup. Mungkin ini saatnya berhenti jadi penonton dalam kepala sendiri. Duduk sebentar, dengarkan, lalu ambil kemudi perlahan. Tidak perlu sempurna, tidak perlu cepat, tapi cukup sadar. Karena siapa tahu, ketenangan yang kamu cari di luar selama ini ternyata sedang menunggumu di dalam. Sekarang aku ingin tahu, jika kamu diam sejenak hari ini, lalu mengamati satu pikiran yang sering muncul, apakah itu benar-benar milikmu? Atau hanya gema dari masa lalu yang belum kamu sadari? Yuk, kita pikirkan bersama, tanpa tergesa, tanpa menghakimi. Karena latihan ini bukan soal menjadi sempurna, tapi soal mulai memimpin, sedikit demi sedikit. Poin 2. Kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Ada momen dalam hidup ketika kamu merasa seperti harus meledak. Bukan karena ingin, tapi karena seolah-olah itu satu-satunya jalan agar orang lain mendengar. Kamu berdiri di sebuah ruangan, suara hati tenggelam di tengah kebisingan. Dan di saat itu, amarah terasa seperti satu-satunya bahasa yang bisa dimengerti dunia. Tapi pertanyaannya bukan soal apakah kamu punya hak untuk marah, karena kamu punya. Melainkan, apakah marahmu benar-benar membawa ke arah yang kamu inginkan? Kita sering salah paham, mengira bahwa marah berarti kuat, tegas, berani. Padahal dalam banyak kasus, justru marah adalah ekspresi dari luka yang tidak tahu harus bicara bagaimana. Seperti lampu indikator di dashboard mobil, menyala terang, tapi bukan solusinya, hanya sinyal bahwa ada yang tidak beres di dalam. Dan jika kamu jujur, mungkin kamu juga pernah merasakannya. Setelah marah, bukannya lega, yang ada malah hampa. Seolah kamu baru saja menumpahkan semua energi ke dalam sesuatu yang tidak membalas apapun, hanya membiarkanmu lelah sendiri. Kenapa begitu? Secara biologis, ketika kita marah, sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi bertahan hidup, mengambil alih. Prefrontal cortex, pusat logika dan kendali, tiba-tiba redup. Ini disebut amigdala hijack. Jadi sebenarnya, kamu bukan sedang melawan dengan sadar, tapi sedang dikuasai oleh sistem pertahanan purba yang tidak tahu bagaimana berdialog dalam konteks zaman sekarang. Dan kita hidup di masa ketika tekanan datang dari segala arah. Deadline, opini publik, luka dari masa lalu yang belum selesai, bahkan bayangan akan masa depan yang belum tentu terjadi. Dalam pusaran itu, marah jadi shortcut yang cepat, tapi juga pendek. Dan sering buntu. Mungkin kamu pernah melihat seseorang kehilangan kendali karena hal sepele. Padahal yang pecah bukan gelas, tapi emosi bertahun-tahun yang disimpan diam-diam. Mungkin kamu juga pernah berada di posisi itu. Marah karena sebenarnya sedih. Tersinggung karena sebenarnya tidak merasa cukup dihargai. Menjadi keras. Karena dulu kamu diajari bahwa hanya dengan suara tinggi kamu bisa bertahan. Tapi coba pikirkan ini.
Kalau satu tarikan napas bisa menunda amarah selama 3 detik, lalu 3 detik itu bisa menghindarkan 3 tahun penyesalan. Kenapa kita masih memilih meledak? Penelitian menunjukkan bahwa latihan pernapasan sederhana, dalam, lambat, berulang, dapat menurunkan dominasi sistem limbik dan mengaktifkan kembali bagian otak yang berpikir jernih. Ini bukan mistik, ini fisiologi. Bahkan meditasi ringan atau menulis jurnal terbukti bisa menurunkan tingkat hormon stres dan membantu kita memproses emosi sebelum menyebar seperti api di dalam ruangan yang sempit. Tentu, ada yang akan berkata, "Kalau saya tidak marah, saya tidak akan dihargai." Tapi benarkah begitu? Atau itu hanya kebiasaan yang diturunkan? Banyak dari kita dibesarkan dalam budaya yang mengasosiasikan kemarahan dengan keberanian. Padahal kadang, itu hanya topeng dari ketidakmampuan menyampaikan luka secara tenang. Dan luka tidak pernah sembuh dengan dibentak. Pernahkah kamu bertanya, berapa banyak percakapan yang rusak hanya karena satu nada tinggi? Berapa banyak hubungan yang renggang karena satu kata yang tidak ditahan? Jika kamu terus membiarkan amarah yang mengemudi, suatu hari kamu akan tiba di tempat yang bahkan tidak ingin kamu datangi. Mungkin kamu memenangkan argumen, tapi kehilangan keintiman. Mungkin kamu merasa benar, tapi hidupmu makin jauh dari damai. Bayangkan kalau kamu bisa tetap tenang bahkan ketika disakiti. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar, kamu punya kendali. Kamu tidak perlu terjebak dalam permainan emosi orang lain. Dan kamu tahu bahwa ketenanganmu adalah kekuatan paling mengintimidasi yang kamu miliki. Kemarahan bukan dosa, tapi menjadikannya satu-satunya cara, itu yang berbahaya. Mari kita renungkan perlahan. Jika kamu merasa harus marah agar didengar, mungkin saatnya kamu belajar berbicara dengan suara yang lebih tenang. Karena yang bijak tidak perlu teriak untuk didengar. Sekarang, coba tanyakan ini pada dirimu. Apakah aku benar-benar butuh marah? Atau hanya belum belajar cara menyampaikan luka tanpa meledak? Dan jika kamu merasa sudah lelah hidup dengan emosi yang membara, mungkin inilah waktunya membuka ruang baru, ruang yang sunyi, stabil, dan di sanalah ketenangan mulai berbisik bahwa kamu tidak harus membakar semuanya hanya karena sesuatu terasa panas di dalam dada. Diskusikan ini bersamaku, tidak ada benar atau salah, hanya ruang untuk menyadari dan perlahan mengubah arah. Poin 3. Ketenangan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Coba bayangkan ini. Seseorang berdiri sendirian di tengah kerumunan yang sedang gaduh. Nada bicara orang-orang meninggi, emosi memanas, semua ingin terlihat lebih benar. Tapi dia tetap diam. Tak buru-buru membela diri. Tidak juga menghindar. Hanya memandang dengan tenang, seperti tahu bahwa badai itu akan berlalu tanpa harus dilawan dengan badai yang sama. Apa yang kamu pikirkan saat melihat seseorang seperti itu? Sebagian orang akan bilang dia lemah, tidak melawan, terlalu pasrah. Tapi, benarkah ketenangan selalu berarti kalah? Atau justru, itu adalah kekuasaan bentuk paling sunyi? Selama ini, mungkin kita terbiasa memandang ketegasan sebagai sesuatu yang harus keras, lantang, penuh dominasi. Kita tumbuh di lingkungan yang sering memberi penghargaan kepada suara yang paling nyaring, bukan yang paling bijak. Tapi dalam keheningan, sering tersembunyi kekuatan yang tidak perlu pembuktian. Filsafat Stoik menyebut orang seperti ini sebagai mereka yang sudah melampaui dominasi impuls. Bukan karena tidak punya emosi, tapi karena tahu kapan emosi menjadi alat dan kapan harus disimpan. Ini bukan pasrah, ini sadar sepenuhnya. Secara psikologis pun, ini terbukti. Seseorang yang mampu menjaga ketenangan saat diserang, dinilai memiliki prefrontal dominance, penguasaan diri yang matang. Amigdala tidak mengambil alih. Tidak ada reaksi impulsif. Tidak ada energi yang dibuang percuma. Dan mungkin tanpa disadari, kamu pernah menjadi orang itu. Saat kamu tahu kamu bisa membalas, tapi memilih untuk tidak. Ketika kamu bisa berteriak, tapi memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu.
Apa yang akan kamu menangkan kalau kamu ikut terbakar? Lucunya, di dunia yang serba cepat ini, ketenangan justru membuat orang penasaran. Kenapa dia nggak marah? Kenapa dia tetap stabil? Dalam diam itu, muncul wibawa, aura, energi yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa. Seperti ada sesuatu yang dalam, yang sedang diproses. Dan itu mengganggu banyak orang, karena mereka belum sampai ke tahap itu. Jika kamu perhatikan, orang-orang yang paling memikat justru bukan yang paling sibuk bicara. Tapi yang paling stabil saat yang lain panik. Ini bukan teori mistik. Ini dikenal dalam psikologi sosial sebagai low arousal dominance. Stabilitas emosi yang menyebar, bahkan sebelum orang itu membuka mulut. Tentu, ini tidak mudah. Karena dalam dunia yang terbiasa memprovokasi, ketenangan bisa terasa asing. Bahkan kamu sendiri mungkin pernah ragu. Apa aku terlalu diam? Terlalu lembek? Tapi bisa jadi, kamu sedang melatih sesuatu yang jauh lebih besar. Kemampuan untuk tetap jernih saat situasi ingin menyeretmu ke dalam kabut. Coba kamu ingat satu momen, ketika kamu merasa diserang, tapi memilih untuk mengatur napas dulu. Tidak menjawab secara spontan, tidak terburu-buru. Apa hasilnya? Mungkin kamu tidak langsung menang, tapi kamu tetap utuh. Tidak ada yang hancur karena ledakan emosimu. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang hanya menilai dari permukaan. Jadi, jika nanti kamu kembali berada dalam situasi yang menggoda emosimu, tarik napas. Jangan buru-buru menunjukkan bahwa kamu bisa keras, karena yang benar-benar kuat tidak perlu menunjukkannya. Kadang, kekuatan tidak datang dari siapa yang bisa membalas lebih cepat, tapi dari siapa yang bisa memilih untuk tidak ikut jatuh ke dalam permainan yang sama. Dan kalau hari ini kamu merasa sedang belajar untuk tenang, meski sulit, meski diragukan, meski disalahpahami, maka kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Sedikit demi sedikit, kamu sedang mengubah medan perang itu, dari luar ke dalam. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling ribut yang menang, tapi siapa yang tetap jernih ketika yang lain mulai kehilangan akal. Yuk, kita bahas ini bareng. Pernah nggak kamu merasa lemah hanya karena tidak membalas? Tapi setelah waktu berlalu, ternyata justru itu yang menyelamatkanmu. Cerita itu bisa jadi akan menguatkan yang lain juga. Poin 4. Hidup itu tidak adil, tetapi itu tidak masalah. Kadang kamu bangun pagi dan bertanya dalam hati, kenapa orang yang jujur justru disingkirkan? Kenapa yang curang malah menang? Kenapa kamu yang berusaha sebaik mungkin justru tidak dipilih, tidak dihargai, tidak dianggap? Tenang, kamu tidak sendirian. Sebagian besar dari kita, tanpa sadar, dibesarkan dengan asumsi bahwa dunia itu adil. Bahwa kalau kita baik, maka hidup akan baik pada kita. Ini disebut just world bias, bias kognitif yang memberi kita rasa aman semu. Padahal, kenyataannya tidak begitu. Lalu ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang berusaha. Mungkin aku memang tidak cukup pantas. Padahal, bisa jadi kamu sudah melakukan segalanya dengan benar. Dunia saja yang tidak pernah berjanji untuk adil sejak awal. Para filsuf Stoik tidak pernah menganggap hidup itu adil. Epictetus, seorang budak yang jadi guru kebijaksanaan, tahu betul bahwa hidup bisa sangat tidak setara. Tapi justru dari situ dia sadar, yang bisa kita kontrol bukan keadilan dunia, tapi bagaimana kita meresponnya. Dan itu cukup. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah padang luas. Angin datang dari segala arah. Beberapa kencang, beberapa tenang. Tapi kamu tidak bisa mengatur anginnya. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah menyesuaikan langkahmu agar tetap tegak berdiri. Dalam psikologi modern, orang-orang yang sadar bahwa dunia tidak adil tetapi tetap melangkah tanpa getir disebut memiliki resilience tinggi. Mereka tidak menyangkal ketimpangan, tapi juga tidak larut dalam peran korban. Mereka bukan kebal, mereka hanya belajar untuk menavigasi badai dengan tenang. Coba kamu ingat, berapa kali kamu kecewa karena hasil tak sebanding usaha? Mungkin kamu tidak dapat pengakuan, tidak dapat balasan yang adil, bahkan merasa ditinggalkan.
Tapi apa semua itu berarti kamu gagal? Atau itu hanya cara dunia menguji seberapa kuat kamu berdiri saat tidak ada yang bersorak? Kita terlalu sering mengukur harga diri dengan validasi luar. Padahal dunia tidak didesain untuk menilai dengan akurat. Ada yang menonjol karena suara, bukan kualitas. Ada yang dihargai karena koneksi, bukan kompetensi. Jadi kalau kamu menjadikan itu sebagai cermin, kamu akan terus melihat pantulan yang retak. Alih-alih bertanya, kenapa hidup tidak adil? Mungkin lebih berguna jika kamu bertanya, bagaimana caraku bertahan, tetap baik dan tidak pahit di dunia yang seperti ini? Satu jawabannya adalah reframing, mengubah cara pandang. Bukan untuk memanipulasi perasaan, tapi untuk bertahan waras. Dalam Stoik, ketidakadilan bukan kutukan, tapi kesempatan. Untuk melatih kebajikan, keberanian, ketahanan, kejernihan. Dan itu bukan retorika. Itu latihan batin yang membebaskan. Ada juga strategi yang lebih praktis, membagi masalah jadi dua. Yang bisa kamu atasi secara langsung dan yang hanya bisa kamu hadapi secara emosional. Kalau kamu tak bisa mengubah sistemnya, kamu bisa menjaga reaksimu tetap jernih. Kalau kamu tak bisa mengendalikan hasilnya, kamu bisa pastikan niat dan usahamu tetap bersih. Dan kalau kamu merasa lelah, wajar. Hidup di tengah sistem yang tidak seimbang memang melelahkan. Tapi jangan terburu-buru berubah menjadi sinis. Karena sinisme adalah hasil akhir dari hati yang berhenti percaya pada kebaikan. Sementara ketenangan adalah tanda kamu masih punya kendali, meski tidak semuanya bisa kamu ubah. Jadi, mulai hari ini, saat kamu merasa diperlakukan tidak adil, tahan sebentar. Duduk, dengarkan dirimu sendiri, dan tanyakan, apakah ketidakadilan ini sedang menghancurkanku, atau diam-diam sedang membentukku? Karena bisa jadi, justru ketidakadilan hari ini sedang memahat kekuatan yang kamu perlukan untuk menjalani sesuatu yang lebih besar di masa depan. Siapa tahu, kamu memang disiapkan untuk sesuatu yang tidak semua orang bisa tahan menghadapinya. Mari kita pikirkan ini sama-sama. Pernahkah kamu merasa hancur karena perlakuan tidak adil, tapi setelah beberapa waktu, kamu justru merasa lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang? Jika iya, mungkin hidup memang tidak adil, tapi kamu bisa, dan itu cukup. Poin 5. Kehilangan kendali adalah sebuah pilihan. Pernah nggak kamu merasa seperti ada satu titik di mana semua hal runtuh sekaligus? Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena serangkaian momen kecil yang tak disadari. Lalu tiba-tiba saja kamu meledak, marah, menangis, atau diam dan menarik diri sepenuhnya. Kehilangan kendali sering terasa seperti kejadian spontan, seolah datang begitu saja tanpa aba-aba. Tapi kalau ditarik lebih dalam, seringkali itu bukan datang secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari banyak keputusan kecil yang terlewat. Jeda yang diabaikan, napas yang tak diambil, emosi yang terus dibiarkan tanpa ruang untuk dipahami. Lucunya, di tengah budaya yang memuja spontanitas dan ekspresi bebas, kehilangan kendali justru sering dianggap keren. Itu tandanya dia jujur, berani jadi dirinya sendiri. Tapi apa benar begitu? Atau kita sedang membungkus impuls yang belum selesai dengan label keaslian, agar kita tak perlu merasa bersalah setelah merusak sesuatu? Menurut filsafat Stoik, kendali itu bukan soal menahan segalanya, tapi soal tahu kapan harus melepas dan kapan harus diam. Kapan harus bicara dan kapan harus menunggu. Kendali bukan sensor ketat, tapi kesadaran utuh. Ada teori menarik dalam psikologi yang disebut ego depletion. Kondisi ketika kontrol mental kita terkuras karena beban yang terus menumpuk. Bukan karena kita lemah, tapi karena tidak memberi diri waktu untuk mengisi ulang. Tanpa kita sadari, kita jadi mudah reaktif, sensitif, atau bahkan destruktif. Pernah mengalami situasi di mana kamu tahu kamu sedang salah, tapi kamu tetap lanjut marah? Momen itu adalah bentuk kendali yang kamu serahkan, bukan dirampas, tapi dipilih. Dengan tidak memutus rantai impuls. Dan ini penting. Kehilangan kendali bukan sekadar soal emosional. Ini soal eksistensi,
soal arah hidup. Karena saat kamu menyerahkan kendali pada impuls, kamu juga menyerahkan arah pada sesuatu yang tidak kamu pahami. Dan efeknya tidak berhenti di satu momen. Kadang, kehilangan kendali sesaat bisa merusak hal yang sudah kamu bangun bertahun-tahun. Hubungan, reputasi, bahkan diri sendiri. Tapi mari realistis. Tidak semua kehilangan kendali terjadi karena niat. Kadang itu refleks dari luka lama yang tidak pernah diberi bahasa. Sistem limbik kita menyimpan banyak cerita yang tidak pernah selesai. Dan ketika ditekan terlalu lama, ia muncul dalam bentuk ledakan. Menghancurkan bukan karena jahat, tapi karena bingung bagaimana harus bicara. Disinilah pentingnya latihan sederhana. Bukan meditasi 2 jam, tapi jeda 5 detik sebelum menjawab. Bukan journaling tebal, tapi menulis 1 kalimat saat kamu marah. Hal-hal kecil ini bukan ritual indah di Instagram, tapi pengaman mental agar kamu tidak jatuh saat angin kencang datang. Tandanya kamu mulai kehilangan kendali juga tidak selalu terlihat. Kadang kamu tetap tersenyum, tetap produktif, tetap hadir secara fisik. Tapi di dalam, kamu lelah, mudah tersinggung, cepat baper. Dan kamu tahu, ada bagian dari dirimu yang ingin berontak. Hanya saja kamu belum memberi ruang untuk mendengarnya. Beberapa orang bahkan merasa kehilangan kendali sebagai jalan keluar. Seolah kehancuran itu lebih melegakan ketimbang terus menahan diri. Tapi ini hanya ilusi sesaat. Rasa puas setelah ledakan sering dibayar mahal, dengan rasa bersalah, kehilangan, dan luka yang justru makin dalam. Jika kamu pernah merasa seperti ini, bukan berarti kamu gagal. Itu hanya tanda bahwa kamu sudah terlalu lama mengabaikan dirimu sendiri. Dan kabar baiknya, kendali bisa dilatih, bisa dikembalikan. Tidak dengan menahan segalanya, tapi dengan memberi ruang untuk jeda, untuk memilih, untuk sadar. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi jurang emosi. Angin kencang, dan di bawahnya gelap. Tapi kamu tidak harus melompat. Kamu bisa mundur selangkah, duduk sebentar, napas perlahan. Karena tidak semua ledakan perlu terjadi. Dan tidak semua rasa perlu dibuktikan dengan hancur. Mari pikirkan bersama. Momen apa yang membuatmu merasa benar-benar kehilangan kendali? Apa pemicunya? Dan jika bisa diulang, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan berbeda? Mungkin, itu bukan tentang jadi kuat setiap saat, tapi tentang berani berhenti, sebelum semua terlalu jauh. Poin 6, jangan terjebak di masa lalu atau masa depan. Kadang kamu duduk diam, secangkir kopi di tangan, mata menatap kosong keluar jendela, tapi di dalam kepala, sudah ratusan kali kamu memutar ulang kejadian yang sama. Atau mungkin, bayangan tentang apa yang akan terjadi minggu depan atau tahun depan datang begitu hidup, membuat detik ini terasa tak punya ruang. Pernah seperti itu? Anehnya, tubuhmu ada di sini, tapi pikiranmu, entah sudah terdampar kemana. Ke percakapan yang tak bisa kamu ulang. Ke rencana yang belum tentu terjadi. Dan yang lebih rumit, kita merasa itu normal, bahkan produktif. Padahal itulah yang diam-diam mencuri ketenangan kita. Fenomena ini disebut perseverative cognition. Kecenderungan pikiran untuk terus berputar antara penyesalan dan kekhawatiran. Sistem limbik kita melakukannya untuk melindungi. Tapi seperti alarm yang tak pernah berhenti, ia justru membuat kita waspada terhadap sesuatu yang tidak nyata. Dan lupa menghadapi apa yang nyata. Detik ini. Lucunya, dalam budaya yang sangat mencintai kecepatan dan rencana, kita malah kehilangan kehadiran. Kita sibuk mengejar nanti, atau menyesali kemarin. Tapi seringkali lupa bahwa yang bisa diubah, hanya yang ada sekarang. Dan ini bukan sekadar teori. Studi neuroscience menunjukkan bahwa saat kita tenggelam dalam pikiran yang berulang tentang masa lalu atau masa depan, bagian otak yang disebut default mode network aktif. Semakin sering itu terjadi, semakin tinggi risiko stres kronis, kecemasan, bahkan depresi. Tapi, kenapa kita tetap melakukannya? Karena masa lalu membawa emosi yang kuat. Luka, malu, rasa bersalah. Ya seperti kaset rusak yang ingin kita betulkan dengan mengulang terus-menerus. Sementara masa depan adalah janji, harapan, tapi juga ketakutan. Kita pikir,
Dengan cukup memikirkannya, kita bisa kendalikan segalanya. Padahal yang sering terjadi adalah sebaliknya. Kita malah kehilangan kontrol atas saat ini. Dan celakanya, tubuh tidak tahu perbedaan antara imajinasi dan kenyataan. Ketika kamu mengingat luka lama atau membayangkan kegagalan yang belum terjadi, tubuhmu tetap memproduksi stres seperti itu sedang benar-benar terjadi. Tidak heran kalau kamu merasa lelah, padahal belum melakukan apa-apa hari ini. Tapi, bagaimana kalau kamu bisa berhenti sejenak? Tarik napas. Sadari bahwa yang ada sekarang adalah satu-satunya waktu yang bisa kamu gunakan untuk mengubah arah. Stoikisme menyebutnya present judgment, kemampuan untuk mengarahkan perhatian sepenuhnya pada keputusan sekarang. Tidak karena masa lalu tak penting, bukan juga karena masa depan tak perlu dipikirkan, tapi karena keduanya hanya bisa diolah dengan benar jika kamu hadir di titik ini. Kamu tidak harus jadi ahli meditasi. Cukup perhatikan hal sederhana, suara yang kamu dengar sekarang, udara yang menyentuh kulitmu, kalimat ini yang sedang kamu simak. Itu saja. Sudah cukup untuk mengingatkan bahwa kamu hidup. Dalam latihan harian, kamu bisa coba 3 menit pernapasan sadar, atau menyadari tanganmu saat mencuci piring, atau menuliskan 1 kalimat. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Hal-hal kecil yang jika diulang akan memperkuat bagian otak yang bertanggung jawab atas regulasi emosi. Dan ingat, melepaskan masa lalu bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu berhenti membiarkannya menentukan siapa kamu hari ini. Dan tidak mencemaskan masa depan bukan berarti kamu tidak bertanggung jawab, tapi kamu memilih untuk membangun pondasi yang kuat di sini, supaya kamu bisa sampai ke sana dengan utuh. Pikirkan ini. Berapa banyak hal yang kamu lewatkan hari ini karena sibuk mengulang sesuatu yang tidak bisa diulang atau mengatur sesuatu yang belum tentu datang. Mungkin saat kamu mendengarkan ini, ada detik kecil yang terasa tenang, sunyi, tapi juga penuh. Biarkan itu tumbuh, karena mungkin momen ini, detik ini, adalah satu-satunya tempat di mana kamu benar-benar bebas. Dan jika kamu bisa hadir penuh di sini, siapa tahu, justru dari sinilah arah hidupmu berubah. Perlahan, tapi pasti. Poin 7. Hidup itu kacau, tetapi ketenangan ada di dalam dirimu. Kadang kamu tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai terasa berat. Mungkin saat alarm pagi berbunyi dan tubuhmu terasa lebih letih daripada malam sebelumnya. Atau saat kamu scroll pesan-pesan yang tidak sempat dijawab, lalu merasa bersalah, padahal hatimu sedang sibuk bertahan. Ada masa-masa di mana hidup terasa seperti sedang bergerak sendiri, liar, tidak logis, tidak bisa diajak kompromi. Di luar sibuk, di dalam sunyi, tapi tidak damai. Dan saat kamu merasa tidak punya kendali atas apapun, kamu mulai bertanya, apa ini memang normal? Atau lebih dalam lagi, kenapa aku tidak bisa merasa tenang meski semuanya tampak baik-baik saja? Mungkin jawabannya sederhana. Karena kamu menunggu dunia untuk tenang dulu, baru kamu bisa merasa damai. Padahal dunia tidak punya kewajiban untuk rapi. Stoikisme sejak dulu menegaskan, semesta ini memang tidak dibuat untuk selalu bisa diprediksi. Kekacauan bukan anomali, ia bagian dari ritme alami. Yang bisa kamu pilih hanyalah satu hal, cara kamu menanggapinya. Marcus Aurelius pernah menulis, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Dan dari situlah letak kuncinya. Pikiranmu, jika dilatih dengan benar, bisa menjadi pusat gravitasi yang menstabilkan ketika semuanya di luar bergerak seperti badai. Secara psikologis, respons panik saat hidup kacau bukan berasal dari kejadian luar, tapi dari sistem limbik yang belum punya jangkar internal. Ketika kamu tidak punya tempat aman di dalam dirimu, maka kekacauan kecil pun bisa terasa seperti ancaman besar. Itulah sebabnya ketenangan bukan hal yang terjadi, tapi sesuatu yang dibangun. Perlahan, lewat jeda, lewat napas, lewat kebiasaan kecil yang tak terlihat dari luar, tapi diam-diam memperkuat fondasi batinmu.
Bayangkan ada seseorang yang tinggal di lingkungan tidak ideal. Keluarga berantakan, keuangan pas-pasan, tekanan datang dari berbagai sisi. Tapi ketika kamu bicara dengannya, kamu merasa seperti waktu melambat. Ia tidak reaktif, tidak menyalahkan, dan meski matanya menyimpan lelah, kata-katanya tidak menyakiti. Apa yang membuatnya bisa seperti itu? Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia belajar menata ulang pikirannya di tengah kekacauan. Ia memilih untuk tidak menjadi cerminan dari situasi sekitarnya, tapi jadi penentu arah dari dalam. Dan ini bukan mitos. Studi psikologi trauma menyebut bahwa resilience tertinggi justru tidak dibentuk dari hidup yang stabil, tapi dari kemampuan seseorang menemukan makna dan arah saat situasi tak menentu. Lalu, bagaimana kamu bisa mulai membangun itu? Mulai dari hal sederhana. Sadari bahwa kamu tidak harus ikut panik hanya karena semuanya kacau. Kamu bisa jadi penonton sebentar. Duduk, amati, jangan buru-buru menilai. Coba praktikkan satu momen sunyi setiap hari. Mungkin saat menunggu air mendidih, atau saat lampu merah menyala. Jangan buka ponsel, jangan larikan pikiran kemana-mana. Hanya ada kamu dan dunia yang terus bergerak. Dan perlahan, kamu akan melihat. Kekacauan tidak harus dihindari. Ia bisa dijadikan panggung latihan, tempat untuk memperkuat arah. Karena justru di tengah tidak pastinya hidup, karakter dan kedalaman manusia bisa muncul dengan paling jujur. Pertanyaannya sekarang, maukah kamu belajar tenang? Bahkan saat tidak ada alasan untuk tenang. Bukan supaya kamu terlihat kuat, tapi supaya kamu bisa tetap menjadi dirimu di saat semuanya mencoba menarikmu keluar jalur. Karena pada akhirnya, bukan ketenangan dari luar yang akan menyelamatkanmu, tapi ruang kecil di dalam diri, yang tetap sunyi meski dunia terus berbicara. Dan mungkin, di sanalah, kamu akan mulai menemukan bahwa hidup memang kacau, tapi kamu tidak perlu ikut kacau di dalamnya. Poin 8. Jangan biarkan keadaan menentukan dirimu. Ada saat-saat tertentu dalam hidup, ketika kamu merasa seperti sedang dibentuk oleh sesuatu yang tidak kamu pilih. Tekanan dari luar begitu kuat, sampai kamu mulai meragukan siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kamu tumbuh di lingkungan yang keras, atau mungkin kamu pernah disakiti begitu dalam sampai hari ini kamu masih membawa jejaknya. Dan tanpa sadar, perlahan kamu mulai mempercayai bahwa kamu adalah hasil dari semua itu. Tapi, bagaimana kalau aku bilang bahwa itu hanya separuh dari cerita? Karena kenyataannya, kamu bukan apa yang pernah terjadi padamu. Kamu adalah apa yang kamu pilih untuk lakukan dengan semua itu. Di dunia yang semakin terhubung, semakin bising, dan semakin cepat menempelkan label ke orang lain, pilihan untuk menjadi diri sendiri terasa seperti kemewahan. Tapi bukan karena tak tersedia, hanya sering terlupakan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, tapi sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Dan respons itu membentuk siapa kita. Banyak orang terjebak dalam identitas yang dibentuk dari luka. Kalimat seperti, aku orangnya memang gampang kecewa, atau aku bukan tipe yang bisa percaya siapapun, terdengar seperti kejujuran. Tapi seringkali, itu hanyalah cerita lama, yang belum pernah ditulis ulang. Psikologi menyebut ini sebagai narrative identity, cara seseorang menjelaskan siapa dirinya berdasarkan pengalaman hidup. Masalahnya, kalau cerita itu berhenti di bab luka, maka seluruh buku hidupmu hanya akan menjadi dokumentasi rasa sakit. Tapi kamu bisa mengambil pena itu kembali. Kamu bisa mulai menulis ulang naskahnya. Bahkan dengan satu kalimat sederhana seperti, hari ini aku tidak membiarkan kejadian buruk menentukan versiku. Dan kamu tidak perlu mengubah dunia untuk melakukan itu. Cukup satu keputusan kecil. Misalnya, saat kamu sedang berada dalam tekanan, sebelum kamu bereaksi otomatis, kamu berhenti sejenak dan bertanya, kalau aku mau menjadi versi terbaik dari diriku, bagaimana aku merespons sekarang? Tindakan kecil itu bisa menjadi fondasi yang menggeser arah hidup. Penelitian tentang post-traumatic growth menunjukkan bahwa banyak orang yang justru menemukan kekuatan dan makna hidup setelah melewati penderitaan besar. Mereka tidak menyangkal traumanya,
Tapi mereka juga tidak membiarkannya mendikte siapa mereka selanjutnya. Mereka tahu satu hal, bahwa keadaan tidak pernah bisa menyentuh inti paling dalam dari diri manusia, kecuali kita sendiri yang menyerahkannya. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada dalam masa sulit, jangan buru-buru menarik kesimpulan tentang dirimu. Jangan menghakimi dirimu hanya dari bagaimana kamu jatuh. Karena mungkin kamu belum benar-benar melihat bagaimana kamu bangkit. Dan jika kamu merasa sudah terlalu lama memakai identitas yang tidak kamu pilih, label yang ditempelkan oleh orang lain, oleh lingkungan, atau oleh masa lalu, maka mungkin ini saatnya kamu bertanya, siapa aku? Kalau semua itu kulepaskan, pikirkan ini, kamu sedang berdiri di depan cermin. Tapi kali ini bukan untuk melihat wajahmu, tapi untuk menatap jiwamu. Dan kamu bertanya, apakah aku hidup sebagai diriku sendiri, atau hanya sebagai hasil dari semua tekanan yang aku biarkan membentukku? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban cepat, tapi ia layak ditanyakan setiap hari. Karena semakin kamu sadar bahwa kamu punya kekuatan untuk memilih responsmu, semakin kamu lepas dari narasi yang tidak kamu tulis sendiri, dan semakin kamu bebas untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan versi yang dibentuk oleh keadaan, tapi versi yang kamu pilih dengan sadar, meski dunia di sekitarmu sedang berisik, mendesak, bahkan memaksa. Itu pilihanmu, dan itu cukup kuat untuk mengubah segalanya. Poin 9. Fokuslah pada hal yang bisa Anda kendalikan. Bayangkan kamu sedang duduk sendiri di tengah sore yang sedikit mendung. Ponselmu di samping, notifikasi tidak berhenti berbunyi. Berita buruk datang beruntun. Ada tagihan yang belum dibayar. Ada seseorang yang belum membalas pesan. Ada komentar yang menyakitkan, entah dari siapa, dan kamu menarik napas dalam. Bukan karena sudah tenang, tapi karena kamu sudah terlalu lama lelah. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Seolah-olah semua yang terjadi di sekelilingmu memegang kendali penuh atas ketenanganmu. Satu hal kecil berubah, dan seluruh duniamu ikut goyah. Tapi, bagaimana jika kenyataannya tidak seperti itu? Bagaimana jika kamu hanya merasakan kehilangan kendali, padahal kamu sebenarnya masih punya kunci utama? Hanya saja, kamu menaruhnya di tempat yang salah? Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi acuh. Justru sebaliknya, ia mengajarkan disiplin yang paling sulit, memilih dengan sadar, energi mentalmu diarahkan kemana. Karena setiap kali kamu menghabiskan waktumu untuk marah pada sesuatu yang tak bisa diubah, atau cemas pada situasi yang tidak bisa kamu atur, kamu sedang mencuri waktu dari hidupmu sendiri. Dan kamu melakukannya diam-diam. Kita sering mengira bahwa lebih banyak kendali berarti lebih aman. Tapi ternyata, justru semakin kamu mencoba mengendalikan segalanya, semakin rentan kamu terhadap ketidakpastian kecil. Kenapa? Karena kamu sedang bertaruh pada dunia luar yang tidak pernah tunduk pada rencanamu. Psikologi menyebut ini illusion of control. Keyakinan bahwa jika kita cukup keras berpikir, cukup kuat berusaha, cukup cepat bereaksi, maka segalanya akan patuh pada kehendak kita. Tapi kenyataan tidak bekerja seperti itu. Dan mungkin, di sanalah letak kelegaan yang sering tidak kita sadari, bahwa tidak semua hal perlu dikendalikan. Sebagian hanya perlu disadari, lalu dilepaskan. Penelitian tentang internal locus of control menunjukkan bahwa orang yang berfokus hanya pada apa yang bisa mereka lakukan, dan bukan pada hal-hal di luar kuasa, menunjukkan tingkat stres yang jauh lebih rendah, serta kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Mereka bukan tidak peduli, mereka justru sangat terlibat, tapi dengan arah yang jelas. Coba bayangkan ini, seseorang sedang berdiri di tengah hujan deras, alih-alih menyalahkan cuaca, atau berteriak pada langit. Ia membuka payung, langkah kecil, tapi tepat. Dan dalam hidup, itulah bentuk kendali yang paling nyata. Karena memilih untuk tidak masuk dalam drama dunia, bukan berarti kamu lari. Bisa jadi kamu sedang memilih pertempuran yang lebih penting, melindungi ruang tenang di dalam dirimu, agar tidak ikut rusak saat dunia sedang ribut. Pertanyaannya sekarang,
Mana yang benar-benar bisa kamu atur hari ini? Jawabannya hampir selalu sama. Pikiranmu, pilihanmu, dan cara kamu memaknainya. Kalau orang lain bersikap buruk, itu bukan kamu. Kalau situasi tidak sesuai rencana, itu bukan kamu. Kalau semuanya kacau, kamu masih bisa tenang. Karena ketenangan bukan hasil dari kendali total, tapi hasil dari kesadaran bahwa kamu tidak harus mengendalikan semuanya untuk tetap bisa memilih dengan bijak. Mulai sekarang, coba tanyakan ini pada dirimu. Apakah aku sedang memegang kendali atau sedang sibuk mengendalikan yang tidak bisa kupegang? Dan jika kamu sadar kamu sedang meletakkan energi pada tempat yang salah, kamu bisa menariknya kembali. Hari ini, saat ini juga, lepaskan apa yang memang harus lepas, dan pegang erat apa yang benar-benar milikmu, keputusanmu. Karena bisa jadi, hanya dengan mengatur satu hal kecil hari ini, cara kamu merespons, kamu sudah mengubah arah hidupmu, lebih dari yang kamu kira. Kesimpulan, kadang yang paling sunyi justru yang paling kuat. Kamu duduk sendiri, mungkin di ruang yang tak banyak berubah dari kemarin. Tapi kali ini, kamu tidak mencoba kabur dari apapun. Kamu tidak sedang mencari pelarian, tidak sedang memikirkan cara mengontrol segalanya. Kamu hanya duduk, menyadari, mengizinkan segalanya tetap berjalan, tanpa tergesa membalas atau membenahi. Dan untuk pertama kalinya, kamu merasa cukup. Cukup tenang. Cukup sadar, cukup utuh. Meski dunia belum berubah, disinilah stoikisme bukan lagi konsep, bukan kutipan kuno yang sekadar disimpan di catatan, tapi sesuatu yang hidup, yang berdenyut dalam cara kamu bernapas, cara kamu merespons, cara kamu memaknai. Setelah melalui 9 titik kesadaran yang kamu renungi dalam perjalanan ini, kini kamu berdiri di perbatasan antara reaksi dan pilihan. Kamu tidak lagi ditarik oleh masa lalu, tidak tergoda oleh kekacauan luar, dan tidak membiarkan perasaanmu memimpin tanpa arah. Karena kamu tahu bahwa ketenangan bukan soal menghindari badai, tapi tentang berjalan di tengahnya dengan kepala tegak, langkah pelan, dan napas penuh kesadaran. Data neuroscience memberi kita bukti. Latihan regulasi diri, baik lewat refleksi, journaling, atau mindfulness, secara nyata memperkuat jalur otak antara pusat emosi dan pusat logika. Itu artinya, kamu memang bisa dilatih untuk tenang. Bukan hanya karena filosofi, tapi karena tubuh dan pikiranmu memang dirancang untuk menyembuhkan jika kamu mau mendengarkan. Tapi, kenapa banyak orang baru menyadarinya saat sudah terluka? Karena sebagian dari kita baru benar-benar mendalami hidup saat kita kehilangannya sebentar. Namun kamu tidak harus menunggu luka untuk belajar hadir. Kamu bisa mulai hari ini. Latihan kecil. Bertanya sebelum bereaksi. Menulis 1 kalimat sebelum tidur. Duduk 2 menit tanpa ponsel. Atau hanya menatap langit sebentar tanpa niat memahami. Karena kadang, ketenangan itu datang saat kamu berhenti mencoba mencari. Dan satu hal lagi, ketika kamu benar-benar bisa menjaga ruang tenang dalam dirimu, kamu tidak hanya mengubah dirimu sendiri, kamu mengubah suasana di sekitarmu. Orang-orang akan mulai merasa damai hanya karena kamu ada di ruangan itu. Mereka akan berhenti berteriak hanya karena kamu tidak terpancing. Mereka akan mempertimbangkan ulang pilihan mereka. Hanya karena kamu memilih untuk diam. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu hadir. Bayangkan jika lebih banyak orang seperti itu. Yang tidak bereaksi karena panik, tapi bertindak karena sadar. Dunia mungkin tetap keras, tapi interaksinya menjadi lebih lunak. Dan kalau hari ini kamu merasa belum sampai ke titik itu, tidak apa-apa, yang penting kamu sudah tahu arahnya. Tidak perlu buru-buru. Karena seperti sungai yang jernih, pikiran yang dilatih dengan kesabaran akan mengendapkan yang keruh, hingga akhirnya kamu bisa melihat dasar batinmu sendiri. Jadi, mulai sekarang, jika ada badai, kamu tidak perlu bersembunyi. Kamu hanya perlu berdiri sedikit lebih tegak. Tarik napas pelan. Dan katakan pada dirimu sendiri, apapun yang terjadi di luar, aku masih punya tempat yang tenang di dalam. Dan tempat itu, milikmu. Selalu.
Kini aku ingin tahu, setelah kamu menyimak sejauh ini, apa satu hal kecil yang bisa kamu ubah dalam caramu berpikir hari ini? Yang jika kamu lakukan terus, bisa mengubah cara kamu hidup selamanya? Tulis, simpan, renungkan, dan semoga suatu saat nanti kamu bisa kembali ke catatan itu dengan tersenyum.